Halo teman-teman, selamat datang kembali di Fantis Fiesta. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali bikin kita pusing, yaitu adalah gimana cara mengatur keuangan. Di sini saya akan coba share apa itu yang disebut budgeting dan kenapa itu sangat penting. Budgeting itu sangat sederhana. Budgeting tidak lain tidak bukan adalah proses kita menyusun atau kita merencanakan keuangan kita. Dan kenapa itu penting? Karena kalau kita tidak melakukan budgeting, kita bisa aja terjerumus ke pola hidup boros. Sedangkan kalau kita melakukan budgeting atau kita menyusun anggaran, itu kita akan bisa mencapai setidaknya 4 hal. Pertama, mencapai tujuan keuangan kita, seperti misalnya kita mau beli rumah, kita mau beli mobil, kita mau rencana liburan, atau kita mau apapun, itu bisa. Nah, yang kedua, kita bisa terhindar dari stres finansial. Kita pasti nggak mau dong, secara finansial kita stres. Yang ketiga, kita bisa terhindar dari hidup boros. Percuma kita kerja capek-capek atau bisnis capek-capek, ya udah menghasilkan uang dan sebagainya, tapi ternyata uang gone begitu aja. Kemudian yang keempat, kita bisa lebih siap untuk dana darurat. Nah, itu adalah hal-hal yang penting untuk kita melakukan budgeting atau menyusun anggaran. Nah, ada satu fakta menarik nih teman-teman, ya. Jadi, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Corporate Insight di tahun 2024, banyak sekali orang yang merasa mereka nggak punya cukup uang. Padahal sebenarnya bukannya nggak punya uang, tapi mereka belum punya strategi untuk mengatur uang. Itu ya menurut survei yang dilakukan oleh Corporate Insight di tahun 2024. Nah, sekarang teman-teman udah paham dong apa itu budgeting dan kenapa itu penting. Sekarang saya akan share gimana cara membuat budget yang simple dan realistis. Tentu ada langkah-langkahnya teman-teman, ya. Nah, saya akan kasih lihat suatu template Excel dari Fantis yang saya nanti akan share ke teman-teman. Nah, di sini saya akan coba utarakan satu persatu step-stepnya apa aja sih kalau kita mau lakukan budgeting. Yang pertama, kita harus hitung dulu pemasukan bulanan kita, ya. Jadi di langkah ini kita harus benar-benar hitung nih pemasukan kita, bukan hanya sekedar dari gaji ya, tapi dari freelance, dari bonus atau ada penghasilan lain. Itu teman-teman harus hitung yang benar, ya. Kenapa harus hitung yang benar? Karena ini akan jadi hitungan dasar kita ke depannya nih, ya. Itu yang pertama, hitung pemasukan bulanan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus catat berapa pengeluaran bulanan Anda. Mudah kan ya? Pertama adalah hitung berapa yang masuk uang Anda. Kemudian yang kedua, Anda hitung berapa pengeluaran Anda. Di sini yang teman-teman harus cermati adalah teman-teman harus jujur nih, ya. Pengeluaran dari yang besar dan yang kecil semuanya teman-teman harus hitung, ya. Pengeluaran besar seperti apa? Misalnya nih, teman-teman bayar kos atau bayar sewa, ya. Nah, itu teman-teman harus hitung. Atau pengeluaran-pengeluaran kecil seperti misalnya makan, minum, untuk hobi, untuk belanja-belanja, ya, untuk jajan, sampai untuk uang parkir pun teman-teman harus hitung, ya. Nah, di sini yang diperlukan apa, teman-teman? Di sini yang diperlukan adalah jujur sama diri sendiri, ya. Sehingga teman-teman nanti punya satu angka yang jelas berapa sih total yang teman-teman keluarkan per bulannya, sehingga terhindar dari yang namanya overspend. Apa langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah teman-teman harus bagi pengeluaran yang tadi dibagi menjadi beberapa kategori. Yang umum sebenarnya dibagi menjadi 3 kategori, ya. Kategori yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan itu ya seperti makan, minum, dan sebagainya. Kategori yang kedua adalah kategori keinginan, ya. Yang nomor 1 kebutuhan, yang nomor 2 keinginan. Ya, keinginan itu jajan, hobi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah untuk tabungan dan investasi. Nah, 3 kategori ini adalah yang paling umum digunakan sebagai kategori untuk pengeluaran. Apa langkah keempat? Langkah yang keempat adalah menerapkan rumus atau formula
50-30-20. Saya yakin beberapa teman-teman ada yang udah pernah dengar, tapi banyak juga yang mungkin belum pernah dengar tentang rumusan atau formula 50-30-20. Apa itu teman-teman? Rumus 50-30-20. Kedengarannya enak ya? Nah, semoga pelaksanaannya juga enak. 50 itu adalah yang Anda sisihkan untuk kebutuhan Anda. 30% itu adalah untuk keinginan teman-teman. Yang 20% itu adalah yang teman-teman sisihkan untuk ditabung atau investasi. Jadi ingat, ada rumusan atau formula 50-30-20. 50% adalah untuk kebutuhan Anda, 30% untuk keinginan, dan 20% adalah untuk tabungan dan investasi. Langkah selanjutnya atau langkah kelima itu adalah bagaimana teman-teman memastikan adanya dana darurat. Ya, kenapa dana darurat ini penting? Supaya teman-teman tidak panik apabila sesuatu yang mendadak terjadi. Nah, itu adalah 5 langkah yang bisa teman-teman lakukan dalam menyusun anggaran atau dalam menyusun keuangan atau yang tadi kita sebut budgeting. Orang udah repot nih susun budgeting di awal. Wah, udah excited banget, udah semangat banget susun keuangan, susun anggaran Anda di awal ya. Nah, tentu kita nggak mau dong apa yang udah kita rencanakan, apa yang udah kita susun, ternyata gagal di tengah jalan. Pasti kita nggak mau, kita nggak mengharapkan hal itu terjadi. Ya, karena apa? Sebenarnya menurut saya, menyusun budget itu di awal sih gampang. Menyusun budget itu di awal itu ya excited, ya mudah kok. Nah, yang sulit adalah bagaimana konsistensinya. Karena apa? Kadang-kadang kita udah semangat bikin di awal budgeting ya, atur anggaran, atur susun rencana keuangan. Kita udah semangat nih teman-teman. Tapi minggu kedua, minggu ketiga mulai tuh lupa. Mulai tuh melenceng. Mulai tuh timbul ini, timbul itu dan sebagainya tuh, ya. Apalagi kena jebakan tanggal-tanggal kembar. Suka ada promo ini, promo itu. Kadang-kadang nih kita nggak perlu pun, tapi karena ada diskon gede, kita beli. Jadi, supaya teman-teman tidak gagal ya di tengah jalan dalam urusan budgeting ini, saya ingin bagikan beberapa tips. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan supaya budgeting teman-teman tidak gagal di tengah jalan. Tips yang pertama adalah teman-teman harus setting goals yang realistis. Maksudnya apa setting goals yang realistis? Jadi gini teman-teman, jangan lakukan sesuatu secara ekstrim di awal. Jadi kalau teman-teman lihat nih, dari penghasilan sekian, pengeluaran sekian, teman-teman cuma bisa menyisihkan misalnya nih 1 juta per bulan atau 500.000 per bulan. It's okay. Jangan langsung setting di awal, saya harus sisihkan 2 juta misalnya. Harus sisihkan 3 juta misalnya. Jangan langsung ekstrim seperti itu. Jadi realistis saja. Berapa angka yang bisa teman-teman sisihkan untuk ditabung atau untuk diinvestasikan. Nah, nggak apa-apa, walaupun yang disisihkan itu baru kecil, even 500.000 atau 1 juta, it's okay, ya, nggak apa-apa. Tapi Anda lakukan dengan realistis. Tips yang kedua, teman-teman tetap harus prioritaskan kebutuhan. Bukan berarti dengan budgeting atau dengan menyusun anggaran, terus kehidupan teman-teman lantas jadi kayak orang yang suffer atau menderita atau kayaknya menyengsarakan. Jangan juga. Ya, kebutuhan itu harus diutamakan. Teman-teman harus makan tetap juga yang oke, ya, makan minum, kemudian untuk sosialisasi juga tetap semuanya mesti dilakukan secara proper aja. Jangan terlalu ekstrim, ya. Kebutuhan tetap harus diprioritaskan. Apalagi misalnya nih, aduh lagi kepengen nih, misalnya nih sekali-sekali makan enak, it's okay. Pengen nih sekali-sekali nih hangout sama teman-teman yang lain, terus makan-makan yang lebih mahal, it's okay juga, ya, nggak apa-apa. Yang ketiga, teman-teman harus review mingguan. Jadi yang pertama kan tadi setting goals yang realistis. Yang kedua, teman-teman utamakan kebutuhan. Yang ketiga, jangan lupa, teman-teman harus review mingguan supaya teman-teman nggak melenceng jauh dari apa yang teman-teman sudah rencanakan atau anggarkan di awal. Review mingguan ini banyak sekali kegunaannya.
Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa tetap fokus. Nah, kemudian apa tips yang keempat? Jangan lupa, sekali lagi teman-teman mesti siapkan dana untuk sesuatu yang tidak terduga. Tujuannya tidak lain tidak bukan, apabila sampai amit-amit terjadi sesuatu yang mendadak, teman-teman tidak mengalami kepanikan. Tips yang kelima teman-teman, ini yang tidak kalah penting. Dan banyak sekali orang gagal di sini. Tips yang kelima adalah pastikan gaya hidup Anda tetap konsisten. Kenapa ini kadang-kadang buat sebagian orang sulit? Pada saat teman-teman mengalami kenaikan penghasilan, gaya hidup teman-teman harus tetap konsisten. Jadi bukan berarti penghasilan naik, gaya hidup naik. Kalau setiap penghasilan naik, gaya hidup naik, alias kenaikan gaya hidup mengikuti kenaikan penghasilan, mana ada duit yang ditabung, mana ada uang yang diinvestasikan. Jadi teman-teman, walaupun penghasilan teman-teman naik, gaya hidup teman-teman harus tetap konsisten. Naik boleh, tapi jangan terlalu banyak. Tidak boleh kenaikan gaya hidup itu melebihi kenaikan penghasilan atau sama dengan kenaikan penghasilan. Jangan, teman-teman. Itu merugikan Anda sendiri. Dengan begitu, teman-teman bisa punya uang lebih untuk teman-teman tabung atau untuk teman-teman investasikan. Tips yang keenam ini simple. Ini adalah teknis. Gimana teman-teman mengautomatisasi transaksi-transaksi yang fix. Harus kita akui bersama bahwa manusia itu suka lupa. Supaya rencana budgeting yang teman-teman sudah lakukan ini bisa efisien dan konsisten, teman-teman coba atur transaksi-transaksi menjadi otomatis. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa terhindar nih dari misalnya denda keterlambatan, atau ada tagihan yang mesti dibayar, dan sebagainya. Dengan otomatisasi, teman-teman bisa membangun kebiasaan finansial yang sehat tanpa harus repot. Apa tips yang terakhir supaya budgeting teman-teman tidak gagal di tengah jalan? Tips yang ketujuh itu adalah reward diri Anda secara bijak. Jadi, kalau teman-teman berhasil nih stay on track ya, dari yang teman-teman udah bikin, anggarannya seperti ini, rencana keuangannya, terus teman-teman bisa nih berhasil nih stay on track nih. Wah, itu hebat ya. Nah, teman-teman boleh kasih reward buat diri Anda sendiri. Misalnya nih, beli barang kesukaan Anda atau jajan sesuai yang favorit Anda ya. It's okay ya. Atau beli sesuatu pada saat misalnya lagi ada diskon. Boleh. Teman-teman bisa jadikan sebagai reward karena berhasil stay on track dengan yang teman-teman sudah anggarkan. Itu adalah 7 tips yang teman-teman bisa lakukan supaya budgeting teman-teman tidak gagal di tengah jalan. Buat teman-teman yang baru mulai, fokus aja dulu ke yang namanya budgeting bulanan. Itu yang utama, budgeting bulanan. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman bisa mulai bikin budget khusus yang lain. Seperti apa? Misalnya budget liburan, budget untuk beli gadget, budget untuk renovasi rumah misalnya, atau budget untuk menikah sekalipun, teman-teman juga bisa lakukan. Teman-teman, menurut saya, mengatur budget atau mengatur keuangan itu tidak harus langsung sempurna di awal. Yang penting, realistis, jujur, dan sesuai dengan kondisi atau situasi yang teman-teman punya. Kalau bulan ini misalnya belum sesuai rencana, jangan berkecil hati. Tetap lakukan aja ya. Tetap teman-teman harus evaluasi dan teman-teman coba lakukan lagi. Karena ingat teman-teman, sekecil apapun progresnya, teman-teman akan mendapatkan penghargaan dari diri Anda sendiri di masa depan. Karena budgeting itu menurut saya adalah soal disiplin dan konsistensi, bukan hasil yang instan teman-teman. Oke, itulah budgeting 101 dari Fantis. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin diskusi, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman butuh bantuan untuk menyusun anggaran atau ingin ngobrol tentang keuangan pribadi, jangan ragu untuk menghubungi kami di website kami www.fantisprosperindo.co.id. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel kami untuk video finansial lainnya teman-teman. Karena kami siap bantu Anda, karena Fantis adalah solusi finansial Anda.